Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakaria dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya korosi dan juga cara pencegahannya. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa di sekeliling kita terdapat banyak benda-benda yang terbuat dari logam atau besi. Contohnya seperti pagar rumah, kir, dan lainnya. Nah, ketika benda-benda tersebutlah berumur tua dan tidak dirawat, maka benda-benda tersebut akan berkarat atau mengalami korosi. Pertanyaannya, kenapa sih benda-benda itu bisa berkarat? Berkaratnya suatu logam terjadi karena adanya sebuah proses korosi. Korosi terjadi ketika ada sebuah logam dan akibat dari pengaruh lingkungan, zat tersebut akan menghasilkan sebuah zat yang tidak diinginkan. Nah, kenapa tidak diinginkan? Karena kualitas zat yang dihasilkan lebih buruk jika dibandingkan dengan kualitas zat aslinya. Peristiwa korosi biasanya diikuti oleh reaksi redoks. Berarti ada yang mengalami reduksi dan juga ada yang mengalami oksidasi. Pada proses korosi ini yang mengalami reduksi adalah logam tersebut dan yang mengalami oksidasi adalah oksigen. Oksigen ini tidak berdiri sendiri, dia dibantu oleh adanya air atau H2O. Jadi korosi terjadi ketika logam bereaksi dengan oksigen dan juga air. Ketika terjadi proses korosi akan muncul atau akan menimbulkan sebuah sel yang dinamakan sel polta. Dalam sel polta ini ada elektroda. Jadi ada jadi ada katoda dan juga ada anoda. Nah, katoda merupakan tempat terjadinya proses reduksi, sedangkan anoda merupakan tempat terjadinya proses oksidasi. Jadi di anoda lah si besi tersebut teroksidasi. Jika dimisalkan ada besi dan ketika ada permukaan besi tersebut yang tidak rata, maka pada daerah tersebutlah akan terbagi menjadi dua bagian. Ada yang berperan sebagai katode dan juga ada yang berperan sebagai anode. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya gambarkan seperti berikut. Seperti yang dijelaskan tadi, ketika ada sebuah besi dan terdapat permukaan yang tidak rata, anggap ini gambar besi, ini permukaan yang tidak rata tersebut. Nervous pak, maaf, jadi kieu. Nah, kan di sekitarnya itu lingkungan, jadi pasti ada O2 atau oksigen, O2, dan juga ada H2O. Nah, ketika besi tersebut bereaksi dengan H2O, permukaan yang tidak rata tersebut bereaksi dengan H2O dan oksigen, maka pada bagian yang tidak rata tersebut akan terbagi menjadi dua bagian. Ada yang bertindak sebagai katode dan ada yang bertindak sebagai anode. Nah, A untuk anode dan K untuk katode. Dan saat itu juga akan terjadi proses oksidasi dan reduksi. Pada bagian anode atau proses oksidasi, Fe akan bereaksi menjadi Fe2 plus 2E. Nah, si dua elektron ini akan berpindah pada bagian katode. Jadi O2 plus H2O plus 4E menjadi 4OH-. Pada bagian katode, elektron ini akan ditangkap oleh oksigen dan juga air. Jadi air dan oksigen akan bereaksi di bagian yang bertindak sebagai katoda. Dan yang terjadi adalah reaksi penangkapan elektron atau reaksi reduksi. Jadi ini ya, elektronnya ditangkap. Nah, dari reaksi tersebut akan dihasilkan sebuah senyawa. Nah, Fe2 plus ditambah O2 ditambah H2O menjadi Fe2 O3 NH2O. Nah, senyawa inilah yang kita sebut dengan senyawa inilah yang kita sebut dengan senyawa karat. Senyawa ini tuh belum setara ya. Nah, jika pada besi berkarat, sering terdapat bagian yang berwarna orange. Nah, bagian yang berwarna orange lah yang kita sebut sebagai senyawa karat atau Fe2O3 NH2O. Nah,
Sifat dari senyawa karat ini berbanding terbalik dengan sifat zat aslinya, yakni si besi. Sifat besi kan keras, kuat, dan kokoh. Sedangkan sifat senyawa karat ini rapuh, mudah hancur, dan juga keropos. Jadi sifatnya sangat berbeda dengan zat awalnya. Korosi itu sangat merugikan kan? Jadi tenang saja, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya proses korosi. Yang pertama dengan pengecatan. Pengecatan merupakan salah satu bentuk pencegahan korosi termudah. Dengan pengecatan, kita dapat mencegah terjadinya kontak si besi dengan lingkungan dan membantu mencegah terjadinya proses oksidasi pada besi sehingga tidak akan korosi. Yang kedua ada perlindungan katode. Perlindungan katode dapat dilakukan dengan cara menghubungkan besi dengan logam lain yang memiliki potensial elektroda yang lebih rendah. Contohnya logam magnesium. Ketika terjadi oksidasi, besi akan dengan segera menarik elektron dari logam magnesium sehingga proses oksidasi tidak terjadi pada besi melainkan pada logam magnesium. Nah, karena proses oksidasi ini berlangsung pada magnesium, maka lama-kelamaan logam magnesium ini akan mengalami karat sehingga perlu diganti secara berkala. Yang ketiga dengan cara mengoleskan oli. Sama halnya dengan menggunakan cat, mengoleskan oli dapat mencegah terjadinya kontak langsung antara si besi dan juga lingkungan, sehingga kita pun dapat mencegah proses oksidasi pada besi dan tidak dapat menimbulkan dengan tercegahnya proses oksidasi, maka besi pun akan terbebas dari karat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.